Ikhlas itu memang cuma beberapa huruf. Ya, kalau di luar mulut ya bilang aku ikhlas ora apa-apa hilang, tapi dalam hati ya nggak mungkin ikhlas. Kemarin kita diwadahi oleh Mas Wiryo, yaudah kita buatkan grup besok kalau mau lelang, teman-teman mau yang ikut lelang boleh, ataupun yang mau ngebit atau yang mau lainnya juga boleh. Jadi Mbah Wiryo menyediakan wadah buat kalian lebih tahu dan lebih ingin belajar mengenai merpati. ya, Dari daerah mana, keluarnya anak apa, bisa dilelang atau kan gitu. Nggak semuanya harus beli burung dengan harga mahal. tapi Halo YouTube, balik lagi bareng saya Wiryo Kusumo di channel MB Sprint Lovers. Kali ini salah satu konten terbaru kita yaitu ngosans atau ngobrol santuy atau ngobrol santai. Nah, di sini di hadapan kita sudah ada Bang Lelet aja bersama narasumber kita yang kemarin baru kita liput yaitu playernya dengan Mas Anggi dari New Flash Solo. Nah, itu dia narasumber kita. Dan kenapa kok suara saya yang masuk di awalan seperti ini? Karena kemarin Bang Lelet masih grogi dan masih kurang pede untuk membuka konten ngosan skala ini. Oke, bagaimana keseruannya? Langsung saja kita sambung ke Bang Lelet. Kak Anggi sendiri terjun di dunia merpati itu gimana? Awalnya atau ikut teman atau ikut dorongan dari keluarga atau dari siapa gitu yang membuat Kak Anggi, wah aku tak seneng ngopeni doro gitu Kak. Main merpati itu sebenarnya dari kecil ya. Dari kecil mungkin umur 12 SD mungkin. 12 tahun waktu SD, tapi ya cuman hobi, sekedar hobi. Terus mendalami serius itu tim itu mulai tahun 2016. Kurang lebihnya bulan-bulan Februari mungkin ya, awal tahun 2016 gitu. Ya dari hobi sih sampai sekarang masih seneng kita main burung, ketemu teman-teman, terus sharing-sharing ilmu, terus gimana ya silaturahmi sama teman-teman lainnya, nggak cuman kita main burung aja Mas, seperti itu. Ya, terlebih ya keindahan lah ya Mas. Dalam arti kesejahteraan kita di di lapangan gitu ya, yang membuat kita untuk selalu ya, seduluran kasarane. Gitu. Ini kan tim New Flash Solo. Ya. Mungkin ada arti cerita atau dibalik pemilihan nama tersebut Kak, di nama tim New Flash Solo. Sebenarnya New Flash itu kita ambil ide ya Mas ya. Itu dulu kan kita seneng main merpati itu cuman hobi biasa. Terus kita kan menggelutinya serius untuk ke jenjang lebih bagus lagi, terutama untuk mencari prestasi ya Mas ya. Kalau cuman main burung untuk seneng-seneng doang, kita juga percuma gitu. New Flash itu new itu baru ya, dalam bahasa Inggrisnya kita memulai era baru dengan kata new. Kalau saya dan teman-teman biasanya gitu. Kalau Flash itu kan saya senang kecepatan, atau dulu ada kartun Flash atau superhero Flash. Jadi kita mengambil arti dari tim itu dari New Flash. Dan Solo itu kan tempat kita bermain burung itu di Solo tepatnya gitu. Itu sebuah nama juga arti dari New Flash ya Mas. Betul. Kalau mengenai lokasi Mas, ini kan tempatnya di mana ya? Kemarin
ada yang tanya kandang player sama kandang indukan itu terpisah. Itu dari menurut Mas Anggi sendiri gimana? Apa enggak lebih enak jadi satu, player sama indukan jadi satu, atau kok malah dipisah itu gimana? Menurut Kak Anggi sendiri. Ya, kandang kita kan ada dua, Mas. Ada kandang ternak, breeding, dan kandang player. Lokasinya juga agak jauh, lumayan jauh, mungkin sekitar 7-10 menit. Yang pertama, kandang ternak itu ada di sebelah utara dari kandangnya Topsong di Kartosuro. Itu di Desa Panuragan. Terus yang kedua adalah kandang player. Kandang player itu ada di sebelah utaranya Bandara Boyolali Adi Sumarmo. Itu di Desa Sindon. Kenapa kok dipisah? Ya satu karena kita belum punya lahan yang besar untuk jadi satu. Dan kedua kita itu berawal dari hobi. Dan kita ya merintis, namanya hobi itu kan kita merintis dari awal itu kan juga butuh biaya banyak ya Mas ya, terutama. Kedepannya kita juga punya kepinginan harus kandangnya jadi satu, punya lahan sendiri. Jadi mau pelihara merpati untuk ternak atau player pun bisa jadi satu gitu. Dan untuk ada untungnya juga kita dipisah kandang ternak dan kandang terbang itu. Kenapa? Karena misalkan ada satu burung yang sakit atau di tempat itu ada yang sakit, semua enggak nyebar jadi satu. Misalkan player ada yang sakit, nah kandang ternak kita untuk produksi itu pun masih aman, masih dan jalan sebaliknya gitu ya. Jadi penanganannya lebih terfokuskan. Terfokus. Mas, gitu. Juga kan pertama kendala lahan dulu ya, sama lahan besar bisa jadikan satu. Kan lahan cuma kecil tadi ya, palah daya. Nabung dulu, Mas. Iya, untuk kedepannya yang lebih baik. Ya. Karena namanya juga hobi itu tidak mengenal rugi. Tapi rugi itu iya, tapi nggak mengenal rugi. Begitu kan Mas Anggi? Ya. Terus untuk misal ada Sobat Wiryo atau saya yang pengen nyoba ambil atau memahar ternakan dari ternakan Kak Anggi sendiri, kira-kira estimasi atau budgetnya berapa? Kan gini Kak, banyak juga yang minta darah ini, prestasi ini, tapi dana ya ngapunten cepet. Ada yang kemarin 150 minta ya prestasi selebih-lebihnya gitu. Yang dong. Itu kan gitu. Menurut Kak Anggi sendiri kan juga pemain juga di lapangan juga, di kandang juga. Itu menurut Kakak sendiri gimana? Respect dan responnya. Pertama untuk harga ya. Harga itu bandrolnya untuk mahar burung. Biasanya itu kita jual pian belum latih, tapi siap jodoh jantan itu biasanya dari harga 500.000 paling murah. Paling murah. Itu pun saya rasa tidak terlalu mahal untuk terah juara, katakanlah untuk ganti uang jagung atau vitamin itu udah nutup ya, lah. Tapi kan untuk biaya operasionalnya lain kan belum ya. Mungkin kalau mau yang player atau piye setengah jalan kan kita bisa keluar uang lagi kan Mas buat latihan gitu. Kalau harga pun kita juga Mas tergantung terah dan fenotip perabaan gitu. Semua burung pun saya bilang nggak semua juga bagus, ada yang kurang, ada yang jelek. Seleksi burung kita juga langsung misalkan sakit burungnya 1-2 hari nggak bisa ada perkembangan atau sembuh ya kita potong. Terus untuk misalkan ada burung yang kita lihat perkembangannya kurang bagus, badannya kurang bagus, rabaan kurang bagus tapi terahnya bagus ya apalah daya harus kita potong. Katakannya gitu. Seleksi awal. Untuk seleksi keduanya ya kita lihat antara perbandingan burung satu dengan burung lain manakah yang lebih bagus. Seperti itu sih Mas. Ya tapi untuk sendiri ya Mas, kalau saya sendiri untuk harga 500 itu memang relatif ya, memang dari sebuah proses kita beli indukan, terus perawatan, kita juga butuh vitamin, butuh meluangkan waktu kan gitu Mas. Yang mahal itu
bukan masalah harga, tapi yang mahal itu sebuah prosesnya. Ya kan Kak Anggi, yen prosesmu njaluke simpel cepet ya kowe tuku min instan kae digodhog sik bar ki dimaem. Tapi ndoro ya nganggo proses. Ya. Gitu. Begitu pula dari kata-kata Kak Anggi tadi. Intine murah njaluk banter ya ora tuku enggak bisa ya, Mas. Lebih instan lagi, kamu beli kuota 1 GB buat lihat YouTube. Piye itu sendiri juga umurnya 3 bulan, Mas. 3 bulan baru bisa jodoh atau gimana? Siap jodoh. 3 bulan bayangkan aja kalau kita beli jagung berapa habisnya. Belum lagi vitamin lainnya, belum lagi ring kandang, belum lagi ring nasional juga. Kan seperti itu kurang lebihnya peternak itu kan juga kita ada kalkulasi sendirinya. Bisalah kalian menghargai sebuah proses dan menghargai sebuah karya ya toh. Karena wong ternak kuwi ngetokke karya dinggo gawe doro kuwi juara, dinggo gawe doro kuwi prestasi. Betul. Gitulah. Gini Kak, untuk selama main atau terjun di dunia merpati itu pasti ada suka dukanya. Ya, kalau bisa kan tolong mengenai dukanya gimana, mengenai suka gimana. Ya. Kalau bisa Kak diceritakan. Suka dukanya banyak sih Mas. Banyak dukanya kalau saya. Ya kita main merpati itu hobi, betul hobi. Tapi kalau bisa ya kita misalkan ada masalah di lain, tapi ya jangan diikutkan ke dunia burung. Jadi kita itu seneng hobi, harusnya seneng-seneng malah cemberut, emosi kayak gitu. Mending jangan. Terus main burung itu jangan baper Mas. Kalau sini kalah, besok kalah, diejek sana kalah, beli lagi kalah. Kalau nanggepin kayak gitu ya lama-lama habis. Apapun habis, main burung itu juga nggak murah. Dukanya itu kayak gini, musim kayak gini ini musim penghujan. Kadang ada burung yang sakit, kita seneng banget. Dari kecil kita rawat, udah latih, udah kelihatan bagus, mau prestasi sakit. Nah, buat teman-teman ya tetap semangat. Misalkan ada yang cuaca kayak gini ini kurang mendukung buat burung kita, ya kita harus berusaha. Sakit ya diobatin, gimana caranya, terutama menanggulanginya. Karena menanggulangi itu kita lebih prepare lagi daripada habis kena semua terus kita jadi patah semangat. Terus ngelatih kehujanan, kepanasan udah biasa. Terus posting burung ditawar murah udah biasa. Ya kayak gitu. Dukanya itu ya, ya kurang lebihnya seperti itu sih Mas. Dukanya seperti itu. Kalau sukanya ya kalau burung kita juara. Kebanyakan saya ternak sendiri dan teman-teman itu prestasi kita lebih bangga pakai ring kita sendiri. Walaupun prosesnya lama, harus sabar. Sabar kalau 3 minggu, 3 bulan nggak masalah. Itu 3 bulan baru bisa latih dari awal. Iya. Kalau jadi player itu kurang lebih 10 buangan. 10 buangan itu 5 bulan. 5 buangan itu berarti 5 bulan tambah 3 bulan, 8 bulan. Jadi player itu kurang lebih 8 bulan sampai 10 bulan baru jadi player. Hampir setahun ya, Kak? Itu menjadikan satu burung ya? Ya. Itu pun kalau prestasi. Kalau kenceng, kalau rezekinya bagus. Kalau enggak, ya itu main nyawa ya Mas ya. Makhluk hidup itu seperti itu. Yang penting kita berusaha, berdoa, timnya kompak, semangat. Ya nggak bakal jauh lah dari apa yang kita harapkan. Gitu Mas. Siap. Khusus kalau Mas Anggi sendiri menanggapi persaingan di dunia merpati balap, khususnya Solo sendiri bagaimana Kak? Atau ada rasa minder misal ketemu dengan burung-burung dari tim yang sudah punya nama dan banyak prestasi? Mungkin bisa share atau bisa berbagi pengalaman? Ya biasa Mas, kalau kita main ke sana ke sini, saya anggap aja kita tim kecil Mas, tim berkembang. Yang besar itu nggak mungkin langsung jadi besar, pasti dari tim kecil kita punya pengalaman, kita belajar. Namanya orang itu kalau mau instan itu harus modalnya juga banyak.
Ya, kita belajar dari nabung dulu gimana, terus mempersiapkan burung gimana untuk lomba. Untuk lomba di Solo sendiri biasanya ada liga. Terkendala mungkin musim Covid ini jadi agak sedikit ya Mas ya, mungkin sedikit berkurang. ya diganti jadi Lakber. Mungkin kemarin ada lomba daerah atau selekda dari pusat yang untuk menyaring burung-burung dari daerah untuk ke nasional, tiket nasional seperti itu. Buat saya bersaing di Solo itu sangat menarik Mas, menarik, dan menurut saya burung-burung di Solo udah kenceng, hampir merata ya Mas. Terahnya udah bagus-bagus semua. Untuk dirasa minder, saya nggak minder Mas, karena ketemu burung-burung timnya bos-bos itu ya, saya juga beli ternakan dari bos-bos, karena terah itu nggak pernah bohong Mas. Kalau terah bohong, beli aja burung di pasar ya toh, dikasih obat langsung dilombain, nggak mungkin juara. Betul ya Mas ya? Iya, itu bener Mas. Ya. Karena yang utama mahal itu prosesnya, bukan dari segi nominal atau segi terahnya. Kembali ke tetap yang mahal itu proses. Ya. Proses. Dari perbincangan awal tadi sudah melihat atau sudah disimak, kalau buat player itu 10 bulan. Itu kalau prestasi. Kalau masih 150 minta terbang kenceng, beli kuota aja, lihat YouTube. Gitu kan Kak Anggi? Subscribe juga. Namanya di subscribe. Ya, denger-denger sih Mas. Atau motivasi untuk saran masukan buat saya yang di luar sana yang mungkin baru masuk atau mau mencoba di dunia merpati balap. Ya. Saran atau motivasinya buat teman-teman yang baru. Untuk sahabat Wiryo ya, terkhususnya buat pemain-pemain semua. Saya itu juga masih belajar Mas. Di sini masih belajar, nggak ada namanya pemain burung itu udah suhu, guru atau master, itu nggak ada. Kalau ada pasti burungnya 5 giringan itu juara 1 terus. Yeah. Betul ya? Burungnya kencang terus, enggak Mas. Jadi semua itu gantian. Juara itu gantian. Kalau berputar terus gitu ya Mas? Kalau kita punya burung kenceng saat ini ya jangan sombong. Tapi kalau kita punya burung belum kenceng saat ini ya gimana caranya, kita harus semangat berusaha untuk mencapai pembalap kita itu biar kenceng seperti mencapai apa. target apa yang diinginkan gitu ya Kak. Untuk teman-teman lah, untuk yang main merpati balap, sarannya gimana Kak? Sarannya kalian anu aja, yang awalnya baru nyoba merpati balap itu kalian tentukan dulu tujuannya, untuk hobi, untuk bisnis, atau sekedar senang-senang gitu ya. Kalau sudah menentukan itu pasti kalian tahu harus bagaimana bertindak. Yang pasti namanya burung Mas, punya nyawa, bisa tambah kenceng, bisa tambah sakit atau gimana pun, atau hilang pun juga pasti. Namanya aja main burung, berapa juta pun kita lepas, itu kan seneng Mas. Burung punya insting gitu. Kalau yang pasti main burung itu harus semangat Mas. Apalagi musim kayak gini, latih susah, hujan, panas, nggak nentu cuacanya. Dan jangan cukup puas untuk tahu ilmu ininya gimana. Kita harus selalu belajar. Oh, kalau kayak burung kayak gini gimana, perawatannya gimana. Oh, kalau burung sakit kayak gini gimana. Oh, gimana caranya kita latih. Harus ya bener-bener tertata Mas. Jadi sistemnya itu, manajemennya juga, timnya juga. Jangan asal kita latih tapi nggak dikasih jamu, kandangnya nggak dibersihin, kan kasihan burungnya. Cuma asal-asalan gitu ya Mas. Tuh. Kalau menurut Mas Anggi sendiri nih sih, kan namanya juga hobi merpati, kita rela melepaskan ya kan, supaya mentalnya nggak jadi beban itu gimana ya Kak? Dalam arti gini, aku habis beli dengan harga ya kisaran beberapa gitu, terus tak lepas, Ya. nggak taunya hilang. Ya kan otomatis mental yang punya tetap
ngedon gitu Mikir kan. juga, Mikir psikisnya juga. juga, ya. Wah, harga segini tak lepas, hilang, belum ketemu. Nah, dari Kak Anggi sendiri menyikapi hal itu sebagai motivasi biar beban itu sedikit berkurang seketika burung yang kita beli, kita lepas, itu nggak kembali ke betinanya. Kalau itu sih menurut saya nasib ya Mas ya. Banyak burung juara pun dimanapun kadang ada trouble di lapangan. Nah, gimana kita meminimalisir peristiwa hilang tersebut? Misalkan kita latih deket-deket dulu biar hafal dari lapangan, biar hafal dari jersinya. Terus udah enak belum? Kalau udah bisa kita mundur. Terus jangan langsung kita jauhin, misalkan gitu juga. Untuk main merpati itu kan kita resikonya banyak, mati, hilang, sakit ya. Di awal kita harus tahu Mas, kita itu main merpati itu melepaskan harta lah, harta yang kita senangi lah, Yang kita pegang ya Pak. Pembalap untuk berprestasi. Kalau hilang ya udah ikhlasin aja, pasti kedepannya ada lebih gantinya yang lebih bagus gitu. Kalau cuman kita cuman nguber senengnya doang, ya udah main deket-deket aja. Tapi kalau kita prestasi harus ya gimana, tim itu harus punya manajemen yang bagus, dari tim, kekompakan, terus latihannya gimana biar nggak hilang, seperti itu sih Mas. Siap, nggak semuanya yang kamu lepaskan itu kembali dan nggak semua yang kamu lepaskan itu pergi. Ya. Karena sebuah mental itu dididik dari kita merasa kehilangan, bukan kita merasa membutuhkan. Ya. Siap, oke gitu Karena kan. ikhlas itu bilangnya gampang Mas, tapi ya ngelakoninnya susah. Ikhlas itu memang cuma beberapa huruf. Ya, kalau di luar mulut ya bilang aku ikhlas, ora apa-apa hilang, tapi dalam hati ya nggak mungkin ikhlas. Harga jutaan hilang. Kan gitu. Betul. Dengar-dengar sih tim New Flash lagi nyiapin bahan-bahan pian untuk dilelang. Ya. Kalau boleh tahu hal apa yang mendasari jenengan melakukan lelang tersebut? Dan buat saya semuanya nantikan lelangannya di grup Facebook khusus MB Sprint Lovers. Ya. Saya kemarin sama tim dan ada Manajemen juga ya, ada Kak? manajemen juga memutuskan untuk mengadakan lelang. Itu saya terinspirasi sama agenda dari PPM BSI yang tahun lalu junior itu kan ada lelang. Nah, uang lelang itu kan kalau di PPM BSI buat lomba lelang tersebut junior kan Mas. Tapi saya berpikirnya ide seperti ini. Saya nabung uang buat beli burung indukan dan tim merawat burung kayak gini. Sedangkan Operasional gitu ya Kak aslinya. Sedangkan pecinta-pecinta merpati balap lainnya, misalkan Sobat Soyo juga yang kekurangan atau dananya kurang, kan lelang itu kan terbuka Mas. Bukan lelang tertutup ya? Ya, lelang itu terbuka online. Gimana saya dan tim terutama untuk menyebar trah biar teman-teman semua itu bisa bermain merpati balap, tidak dibohongi trahnya tersendiri. Karena saya jujur hobi itu kepingin memajukan gimana pembalap-pembalap terutama dari Jateng, Solo dan sekitarnya itu juga ramai main merpati balap. Kayak di Jatim itu pesertanya bisa sampai banyak-banyak Mas, dan kalau terbang itu biasanya selisihnya cuman persekian detik. Berarti kan persaingan ketat semakin menunjukkan burung berkualitas seperti itu. Dengan konsep kita lelang terbuka, jadi semua pun boleh ikut lelang. Dan kemarin kita diwadahi oleh Mas Wiryo, yaudah kita buatkan grup besok kalau mau lelang, teman-teman mau yang ikut lelang boleh, ataupun yang mau ngebit atau yang mau lainnya juga boleh. Jadi terutama tim kita itu mau nyebar trah, ring, gitu ya. Nggak harus beli burung mahal, tapi ini loh trah bagus, ini loh kita
liatin gimana ilmunya, biar semua teman-teman itu tahu, oh burungnya terahnya kayak gini, karakternya seperti ini, burungnya ring kandang ini seperti ini, bukan untuk saya sendiri tapi untuk semuanya. Dan ya untuk tim-tim lain yang mau lelang, ikut lelang bisa kontak sama Mas Wiryo juga mau gabung ya gitu. Intinya seperti itu sih Mas Lelet. Inti dari intinya itu Mbah Wiryo menyediakan wadah buat kalian lebih tahu dan lebih ingin belajar mengenai merpati. Ya. Dari daerah mana, keluarnya anak apa, bisa dilelang atau kan gitu. Nggak semuanya harus beli burung dengan harga mahal. Tapi ya itu lelang itu biasanya kita jualnya juga piye Mas. Jadi biar orang-orang itu tahu sebuah proses ya, proses latih itu gimana, sabarnya itu gimana. Kalau kita lelang player juga mungkin teman-teman udah tahu prestasinya, tapi kita sebagai pemain juga butuh untuk player untuk sendiri berprestasi ya, gitu. Kurang etis lah kak kasarannya Ya. Biar yang kemarin tanya satu saya ketembak dor, kalau lelang di pian dengan harga 150 nyampe 200, itu biar tahu dari pi bulu 8 sampai bulu 3 itu menghabiskan biaya berapa untuk jagung, vitamin, perawatan. Betul. Ya kalau itu nggak mati. Kalau nggak hilang. Nah ya kan itu kak, mulai itu kan yang mahal itu prosesnya, bukan masalah darah perawatan, emang prosesnya emang mahal. Ya. Siap. Nah sekarang nggak, kalau boleh tahu awal mula bisa tahu Mas Wiryo itu dari mana kak? Dan ceritanya gimana kok bisa kenal orang itu? Mas Wiryo itu dulu sebelum merantau ya Mas ya. Seingat saya dulu, saya kan dulu main merpati kan sama saudara saya, namanya Cak Ali dulu. Itu orang Semanggi, tapi beliau ngerantau di Nias. Nah dulu ngobrol-ngobrol dan kita cocok, kita main bareng, beli indukan, joinan indukan, sampai sekarang pun indukannya masih Mas, kita rawat. Nah itu ngobrol sama Mas Wiryo. Mas Wiryo itu dulu mau ngeliput tim-tim kecil, dan kalau nggak salah yang pertama diliput dulu kandang ternak saya ya. New Flash sendiri ya. Itu udah kak pakai nama New Flash atau belum? Udah pakai nama New Flash ya. Ya itu dulu ya saya kenal sebatas teman online, tapi saya lihat orangnya gimana, orangnya baik, orangnya mau memajukan juga satu tujuan dengan saya, untuk memajukan merpati balap, terutama di daerah Solo. Dia ngeliput di kandang-kandang besar, kandang-kandang kecil pun, kandang-kandang menengah ke bawah pun dia liput. Untuk apa toh Mas tujuannya? Kita itu sama-sama main merpati itu jangan minder. Orang yang diadu itu burungnya, bukan orangnya. Nah itu gitu. Kalau masalah di lapangan banyak yang berkomentar burungmu kurang kenceng, itu nggak apa-apa karena dia belum tahu hasil dari proses itu sendiri. Ya, disabarin dulu lah. Sabar kuncinya. Ya. Oh mau. Menurut Mas sendiri ya, Mas Wiryo orangnya atau gimana melihat perjuangan di channel MB Sprint Lovers ini kak? Ya, Mas Wiryo itu menurut saya ya Mas ya. Dulu kan pernah vakum di channel MB Sprint sendiri. Pernah vakum liput di channelnya, mungkin beberapa tahun. Terus kemarin kontak saya juga, ngobrol-ngobrol gimana. Dari dulu awal tuh dari perlengkapan equipmentnya yang untuk ngeliput itu pakai helm, masih pakai helm full face itu, terus muter-muter ngobrol sana ngobrol sini ngeliput, terus mungkin pakai biaya sendiri juga sebelum berangkat ngerantau ya di luar negeri sekarang. Misalkan di kandangnya Pak Koneng, terus di kandangnya Euro atau dimanapun, dia mungkin pakai biaya sendiri ya. Menurut saya gimana ya, dia memberikan wadah atau memberikan ilmu. Oh kandangnya tim besar itu seperti ini, tim kecil seperti ini, tim sing menengah seperti ini. Kita itu sama-sama main burung.
kalau mau belajar itu ya bisa berprestasi, tapi ya kita harus lihat kontribusi kita di tim itu seperti apa, di lapangan seperti apa. Kalau kalah ya jangan kecewa, harus tetap semangat gitu. Kalau Mas Wiryo saya acungi 2 jempol, 4 jempol juga nggak apa-apa. Orangnya baik dan tetap semangat bikin channel-channel yang berkualitas. Liputnya sama Mas Lelet dan Mas Fendi juga tetap semangat. Terima kasih. Untuk YouTube-nya biar tetap maju, biar MB Sprint Lover juga maju, subscribe-nya juga banyak. Ya itulah dukungan saya. Untuk tim-tim kecil pun jangan kecil hati, Mas. Kalau mau diliput jangan kecil hati. Misalkan kandangku kotor atau gimana, ya itu tergantung kita sendiri yang menyikapi ya Mas ya. Kita kan bisa sharing, apalagi sekarang ini kan via online, zamannya online. Kita bisa sharing walaupun kita jauh, rumah saya sana, tapi kita punya kuota, kita lihat YouTube, bisa ketemu Mas Lelet, ya kan, bisa kita ngobrol bareng gitu. Jadi Mas Wiryo itu menurut saya bagus, baik orangnya, jujur, terus nggak patah semangat, ya semangatnya besar untuk memajukan dunia merpati balap terutama di daerah Solo dan sekitarnya itu. Siap. Oke, segitu dulu ngosan ngobrol santai bersama Mas Anggi dari tim New Flash Solo. Habis ini kita lanjut cek keliling-keliling lihat materi induk dan player. Ya. Di mana di New Flash tim Solo. Oke, akhir kata saya Lelet aja, masih bersama Mas Anggi. Ya. Tidak lupa kameramen saya, Mas Fendi. Terima kasih. Terima kasih. Akhir kata, quote dari Mbah Wiryo. Ingat, Cuk, bacotanmu motivasiku untuk terus melangkah. Salam MB Sprint, guyub rukun, awase. Matur nuwun. Dadah, see you, goodbye, bos. Jangan lupa like, share, dan komen untuk channel MB Sprint Lover tersebut. Karena subscribe Anda membantu channel ini tetap berkembang. Maju terus Mbah Wiryo. Sehat selalu. Dah.